Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa Setio TP Jambi dimanapun Anda berada? Rasanya tuh happy benar lah. Happy ngapa tuh? Happy ngapa tuh? Iyo. Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah tuh setia benala tetangga di depan TV untuk menyaksikan kita kok di Kabar Jambi. Iyo. Tentunya pada edisi Sabtu 8 Juni 2024. Nah, kita baju merah-merah kok. Apa temanya kok? Apa temanya? Iyo, eloknya menyalu merah kok. Upik tak tahu kini kok. Apa tuh? Harga cabai mahal. Oh, mahal ya? Iyo. Pantas lah, saya tadi kok ke pasang seduo dak. Tanding lah di kuping kok nyanyi-nyanyi merotok. Ngapa merotok nyai itu? Apa kata dia ya? Kini kok segala mahal. Segala mahal. Cabai mahal. Luput saya kok bercaluk kata sian ya nengok nyai macam tu dak. Iyo. Sebut nyai berhenti beli cabai, nengok kita berdua kok makan apa beta rasa pedas. Oh no. Tengok menyalu kita kok dak. Iyalah ya. Minyak cabai be. Apa? Harga daging mahal. Harga daging mahal. Kan kita kan nak Idul Adha dak. Betul benar lah pe. Kulup kok ada nak korban dak tahun kau? Korban perasaan tu lah. Upe ada? Ndak ada go. Sama lah. Nah, ada berita apa be kita sari kau? Banyak pe berita yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti. Salah satu eko terkait dengan pasokan yang berkurang sehingga harga cabai di pasar tradisional Angso 2 merangkak naik. Nah, suhu udara mencapai 40 derajat Celcius, JCH diimbau untuk menjaga kesehatan. Dan selanjutnya kanti-kanti jumlah TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pilkada serentak berkurang 30%. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya? Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmatul Uzma, ikulah Berkabar Jambi. Selengkapnya. Kanti-kanti mengawali informasi Berkabar Jambi, harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Jambi merangkak naik. Kenaikan harga cabai ko disebabkan kurangnya pasokan di tengah tingginya permintaan. Menjelang Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Angso 2 Jambi mengalami kenaikan harga. Salah satu harga cabai. Saat itu harga cabai merah dijual di harga Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit mencapai Rp38.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, Umar mengatakan, kenaikan harga cabai telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan harga cabai disebabkan kurangnya pasokan di tengah tingginya permintaan. Harga cabai sendiri nantinya bakalan naik tak bang? Melonjak biasanya tuh melonjak. Naik tinggi bang ya? Naik tinggi. Itu biasanya karena apa tuh bang? Faktornya biasanya? Memang faktor itu kadang cuaca. Kadang jalan tuh kan sekarang kan banyak musibah nih, jalan tuh macet. Jadi barang nggak sampai, barang kosong harga naik. Umar memprediksi menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan terutama cabai masih akan mengalami kenaikan. Asal TP Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti-kanti menjelang Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kebutuhan daging ayam potong di pasar tradisional atas Sarolangun meningkat. Tingginya permintaan masyarakat IKO mengakibatkan harga daging ayam di tingkat pengecer mulai mengalami kenaikan. Harga daging ayam potong di tingkat pengecer di pasar tradisional atas Sarolangun mulai naik. Kenaikan harga ayam IKO yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir IKO disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Salah seorang pengecer ayam di pasar atas Sarolangun, Supik mengatakan, saat IKO harga ayam potong di tingkat pengecer berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yang cuma Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong dan kebutuhan lainnya hampir terjadi biasanya setiap hari besar keagamuan. Baru naik malam naik 500. Dosa cincang berapa harganya per kilo? 38. Air bersih itu? Iya, air bersih.
biasanya berapa? 40. Turun berarti? Kalau nak 500 mungkin naik lagi. Ini turun sekarang? Lah naik 500. Nanti 500, berarti 37 Maretnya? Kemarin 7. Dah ambil itu. Meski harga ayam potong mengalami kenaikan, namun para pedagang memastikan pasokan dan ketersediaan ayam potong aman dan mencukupi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kita beralih ke informasi haji, di mana jemaah calon haji kloter pertama Provinsi Jambi lah diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Para jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan karena cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi mencapai 40 derajat lebih. Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Jambi minta seluruh jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan dan pola makan. Hal itu disebabkan karena cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi mencapai 40 derajat lebih. Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Rosyid Ridlo Prayogo mengatakan, jemaah calon haji harus banyak minum air putih saat melaksanakan ibadah, sehingga JCH tidak mengalami dehidrasi yang membuat daya tahan tubuh menurun. JCH telah dibekali dengan obat-obatan seperti obat penurun panas dan obat lainnya. Ini karena musim panas, sering banyak minum air supaya nggak dehidrasi, jangan memaksakan ibadah kalau memang cuaca lagi panas banget, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti ngejar sunnahnya pas wukufnya udah. Tapi alhamdulillah kita kan kloter kedua ya, gelombang kedua itu kan biasanya udah dekat dengan Al-Mina gitu. Ya, ada pola makan yang bagus, jangan membuat makan makanan yang dari luar yang ini bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus buat kesehatan jemaah itu sendiri. Diharapkan para jemaah calon haji dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk sehingga pulang ke tanah air menjadi jemaah yang mabrur. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, adik-adik jangan beranjak dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, diantaranya kanti-kanti hasil verifikasi administrasi pasangan Bacagup dan Bacawagub Sarolangun jalur perseorangan belum memenuhi syarat. Tetaplah di Berkabar Jambi. Terima kasih Kanti-kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan Kabar Jambi. Nah, berita selanjutnya Kanti-kanti jumlah TPS pada Pilkada serentak di Kabupaten Tanjab Tim diprediksi menyusut hingga 30%. Penyusutan jumlah TPS IKO disebabkan ketentuan daftar pemilih tetap DPT. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang memetakan jumlah tempat pemungutan suara TPS yang bakal digunakan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada November mendatang. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya yang tersebar di 713 TPS, jumlah TPS pada Pilkada serentak tahun 2024 IKO diprediksi berkurang hingga 30%. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto mengatakan jumlah TPS saat IKO menyusut hingga 166 TPS dan diprediksi dapat kembali berkurang. Penyusutan jumlah TPS IKO disebabkan ketentuan daftar pemilih tetap DPT. Pada pemilu, setiap TPS maksimal berjumlah 300 pemilih, sementara pada pilkada maksimal 600 pemilih. Dalam persiapan IKO, PPS di seluruh kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mulai bekerja sejak dilantik beberapa waktu lalu. PPS yang telah dilantik bertugas untuk memastikan bahawa setiap TPS yang telah dipetakan mampu menampung jumlah pemilih yang telah ditetapkan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan KPU. Untuk TPS pada pemilu 2024 itu sebanyak 713 TPS. Sekarang kita telah melakukan pemetaan. Kita telah mendapatkan TPS saat ini adalah 547. Namun ini juga harus kita rombak kembali karena memang harus memaksimalkan pemilih itu dengan maksimal 600 di setiap TPS. Junianto menambahkan, pihaknya saat IKO tengah melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai perubahan jumlah TPS. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mendukung upaya KPU dalam mengoptimalkan jumlah TPS demi kelancaran proses pemilihan. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
masih seputar persiapan Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi telah melakukan pemetaan sementara jumlah TPS pada Pilkada 2024. Data sementara jumlah TPS hanya 800 dengan jumlah pemilih per TPS maksimal 600 orang. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan sementara terhadap jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Pada Pilkada tahun ini, jumlah TPS di Muaro Jambi akan berkurang dari pelaksanaan pemilu kemarin yang mencapai 1.296 TPS. Namun untuk Pilkada mendatang, hitungan sementara KPU hanya 800 TPS. Berkurangnya jumlah TPS itu dipengaruhi dengan kondisi jumlah pemilih di TPS yang bertambah. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, pada pemungutan suara 27 November nantinya, jumlah pemilih per TPS maksimal 600 pemilih. Pilkada dengan pemilu kemarin beda. Kalau pemilu kemarin kan maksimal satu TPS itu 300 orang. Nah kalau yang untuk pilkada ini lebih sederhana lagi. Satu TPS itu maksimal itu 600. Ya, TPS juga mungkin bisa berkurang dari sebelumnya. 1296 kan bisa berkurang sekitar 800 sampai dengan 1000 lah gitu. Tergantung apanya itu nanti itu wilayah gitu kan, pemetaan wilayahnya. Hingga saat itu, KPU Muaro Jambi masih mempersiapkan untuk penerimaan petugas pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pilkada. Rekrutmen petugas akan dimulai pada 5 Juni mendatang. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kita ganti hasil verifikasi administrasi pasangan Baca Bub dan Baca Wabub Sarolangun, jalur persorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat. Paslon Iko diberikan waktu 5 hari kerja hingga 7 Juni kemarin untuk melakukan perbaikan syarat dukungan. Proses pendaftaran Baca Bub dan Baca Bub Sarolangun jalur persorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat. KPU Sarolangun telah mengembalikan kembali berkas dukungan untuk ke paslon persorangan melalui tim penghubung untuk dilakukan perbaikan. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan syarat yang belum terpenuhi dan butuh perbaikan Iko ialah terkait dengan formulir B1 KWK, persorangan atau bukti dukungan. KPU banyak menemukan bukti dukungan KTP ganda dan KTP yang tidak jelas salinan fotokopi. Untuk menutup kekurangan syarat dukungan, pasangan jalur independen masih dapat menggunakan data yang dinyatakan BMS, namun dengan catatan kekurangan data tersebut segera dilengkapi selama masa perbaikan. Ada yang MS itu sekitar 16.577 itu yang memenuhi syarat. Terus yang belum memenuhi syarat itu 2.228 dan yang tidak memenuhi syarat itu 2.2797. Jika selama batas waktu perbaikan paslon independen dapat memenuhi syarat dukungan, maka bakal dilanjutkan ke tahapan farmin kembali, kemudian masuk ke tahapan verifikasi faktual. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak ke Jamban dulu, karena kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara Badan Tanggungan Bencana Daerah BPBD Batanghari bakal lakukan mitigasi wilayah rawan karhutlah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekabar Jambi. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari tengah merancang persiapan mitigasi karhutlah. Upaya itu dilakukan karena merujuk prediksi perakiraan cuaca pada bulan Juni yang telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan perakiraan cuaca yang dirilis BMKG Provinsi Jambi, pada Juni hingga Juli mulai memasuki musim kemarau. Untuk mengantisipasi dampak kemarau yang rawan bencana karhutlah,
BPBD Batanghari telah menyiapkan rencana mitigasi ancaman karhutlah. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, persiapan pencegahan Niko telah dikoordinasikan dengan unsur Forkompinda. Nantinya, upaya pemetaan terhadap wilayah rawan karhutlah akan dilakukan agar kejadian karhutlah pada tahun lalu tidak terulang lagi pada tahun Iko. Kita sudah mulai merancang rapat-rapat persiapan. Tadi pada saat pembukaan mitigasi bencana, kegiatan ya, pelatihan mitigasi bencana ini, kita sudah berbincang tadi dengan Bapak Kapolres melalui Kabahok dan Bapak Dandim melalui Bapak Pabung. Kita dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat Forkopimda. Merujuk dari tahun sebelumnya, pemetaan wilayah rawan karhutlah terdapat di 4 titik, di antaranya Kecamatan Muara Bulian, Batin 24, Bacubang, dan Maro Seba Ulu. Ade Juniawan, TV Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kanti pemerintah Provinsi Jambi optimis pembukaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara tidak membahayakan keselamatan jembatan. Penyediaan rambu-rambu sungai hingga tugboat pembantu untuk setiap tongkang bakal semakin memaksimalkan pengamanan jembatan. Pemerintah Provinsi Jambi balik mengaktifkan operasional angkutan batubara melalui jalur sungai pada 30 Mei lalu setelah sempat dihentikan pada 16 Mei akibat tertumburnya tiang pengaman jembatan Batanghari 1 oleh tongkang pengangkut batubara. Pembukaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara IKO dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian daerah dan masyarakat yang berkecimpung pada sektor batubara. Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum Batubara Provinsi Jambi, Johansyah, optimis pembukaan jalur sungai IKO tidak membahayakan keselamatan jembatan. Untuk mengoptimalkan pengawasan, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapi pos pantau di setiap jembatan di antara Jembatan Muara Tembesi, Auduri 1, Auduri 2, dan Jembatan Gentala Aras. Tak cuma itu, penyediaan rambu-rambu sungai hingga tugboat pembantu untuk setiap tongkang batubara juga bakal semakin memaksimalkan pengaman jembatan. Dianggap itu selesai semua, ini saya pikir ini tidak kurang tepat juga. Karena ini kan proses ekonomi kan harus tetap jalan kan. Apalagi ini juga membutuhkan menambah pekerjaan masyarakat juga terkait dengan ini. Tidak mengganggu proyek, Pak. Yang paling penting ini kita lakukan dengan pengawasan ketat seperti itu. Johansyah juga menambahkan, perusahaan batubara harus patuh pada regulasi atau aturan yang telah dibuat pemerintah Provinsi Jambi saat hauling jalur sungai. Pemerintah Provinsi Jambi memperlakukan jam operasional hauling batubara jalur sungai pada pukul 7 pagi hingga pukul 18 WIB. Pada malam hari, tongkang harus menepi dan tidak boleh berlayar. Rindy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti tim Polsek Jambi Selatan amankan 5 orang remaja dari kelompok berandalan bermotor yang nak taruhan di kawasan Beringin, Kota Jambi. Dari kelompok tersebut, 2 bilah senjata tajam diamankan polisi. Setelah diamankan, 5 bujang berandalan bermotor langsung diperiksa polisi. Kelima bujang Iko yaitu SO 15 tahun, AL 19 tahun, NA 17 tahun, WA 15 tahun, dan ZH 16 tahun. Kelima bujang yang sebagian masih berstatus pelajar Iko ditangkap polisi saat hendak tawuran di kawasan Beringin, Jambi Selatan, Kota Jambi. Selain 5 bujang Iko, polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam berupa celurit dan parang. Untuk prosesnya, 2 di antaranya bakal dijerat oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun. Sedangkan sisanya bakal dibina dan orang tuanya bakal dipanggil polisi. Dari kelompok Dharma Fala dan 3 orang lagi dari kelompok Beringin Family. Dari 2 orang yang bernama ST itu membawa 1 bilah celurit dan 1 orang lagi yang bernama Nanda membawa parang ya, jenis tajam parang.
Sementara yang 3 orang tidak membawa apa-apa. Mereka kita amankan kemudian dibawa ke Polsek Jambi Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kelimonyo harus ditahan di rutan Polsek Jambi Selatan. Polisi meminta agar para orang tua memperhatikan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kelompok berandalan bermotor. Ari Haryono, TP Jambi melaporkan. Nah, betulnya lalu. Tadi kan ada berita terkait kapal tongkang yang nombor jembatan. Saya kok saban hari lewat jembatan Odol 1 tuh. Benar dikit. Iyo. Teraso boroyo Boroyo Iyo, macam jembatan mana? tuh. Goyang macam tuh. Iyo. Mak, ngeri benar lah Jo. Mudah-mudahan karena kejadian yang kemarin itu tidak terulang lagi. Betul. Dan juga pemerintah Provinsi Jambi kok lah menyediakan pos pantau Iyo. untuk tongkang-tongkang tadi. Betul. Sehingga kaki ada lagi tongkang tuh yang nombor jembatan macam Iyo. tu weh. Betulnya lah. Ada lagi berita untuk kanti-kanti kita yang ada di rumah. Datik lagi. Sambung pula minggu depan. Sambung pula Iyo. minggu depan. Yang penting kanti-kanti harus tetap setia menonton Berkabar Kabar Jambi. Jambi. Betul tak tu weh? Betul. Kanti-kanti, demikianlah Berkabar Jambi hari ko. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti segalanya. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.